Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, sholat dapat diartikan sebagai salah satu kewajiban bagi umat Islam. Pasalnya sholat menjadi bagian dari rukun Islam yang kedua yang sangat ditekankan atau menjadi ibadah yang paling utama setelah dua kalimat syahadat. Bagi mereka yang beriman, sholat adalah hal wajib yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan sakit sekalipun. Rajin menjalankan sholat tentu merupakan hal yang sangat baik dan mulia. Namun hal tersebut tidak lantas menjamin seseorang menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapa sajakah orang yang rajin sholat namun justru jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan seperti apa ciri-cirinya? Berikut ini penjelasannya. Simak terus video ini. Namun sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Orang yang lalai dalam sholat. Pada hari kiamat nanti, ada banyak orang yang membawa sholatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mereka mempersembahkan sholatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sholatnya dilipat-lipat seperti lipatan pakaian yang kumal, kemudian dibantingkan ke wajah mereka. Allah tidak menerima sholatnya, bahkan ada yang celaka dengan sholatnya. Seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ma'un ayat 4-5. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang melalaikan sholatnya." Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-5. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Akan datang pada manusia umat Muhammad suatu zaman, banyak orang yang merasakan dirinya sholat, padahal mereka sebenarnya tidak sholat." Hadis riwayat Ahmad. Perintah sholat adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikatakan dalam surat An-Nisa ayat 43. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sehingga kamu mengetahuinya akan apa yang kamu ucapkan." Oleh karena itu, dalam mengerjakan sholat tidak boleh lalai. Yang dimaksud lalai adalah tidak mengetahui maksud apa yang dibaca dan apa yang dikerjakan. Apalagi bila kurang memperhatikan syarat rukun dan ketentuan-ketentuan sholat lainnya, maka yang diperoleh hanyalah payah dan letih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahalanya selain lapar, dan berapa banyak orang yang sholat malam tidak mendapatkan selain bergadang." Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi, meskipun dirinya merasa sholat, tapi hakikatnya tidak sholat, dan ia tidak akan mendapatkan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholatnya pun tidak menambah dekat dengan Allah, tapi justru sebaliknya. Orang yang suka menggunjing orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah yang memasukkan Anda ke dalam neraka?" Mereka menjawab, "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kita tidak pula memberi makan orang miskin. Dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan, hingga datang kepada kami kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat." Quran Surat Al-Mudathir ayat 42-48. Dalam ayat tersebut, salah satu penyebab orang masuk neraka merupakan karena suka membicarakan keburukan orang lain. Orang yang mendirikan sholat namun suka membicarakan kejelekan orang lain, maka ia akan ditempatkan ke dalam neraka. Allah melarang kita untuk membicarakan aib orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Orang yang acuh pada sesama. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab tentang ciri-ciri orang yang diterima sholatnya. "Sesungguhnya aku hanya menerima sholat orang-orang yang merendahkan dirinya karena kebesaranku, menahan dirinya dari hawa nafsu karena aku,
yang mengisi sebagian waktu siangnya untuk berzikir kepadaku, yang melazimkan hatinya untuk takut kepadaku, yang tidak sombong kepada makhlukku, yang memberikan makan pada orang-orang lapar, yang memberikan pakaian pada orang-orang telanjang, yang menyayangi orang yang terkena musibah, yang memberikan perlindungan kepada orang yang terasing. Kelak cahaya orang itu akan bersinar seperti cahaya matahari. Aku akan berikan cahaya ketika dia kegelapan. Aku akan berikan ilmu ketika dia tidak tahu. Aku akan lindungi dia dengan kebesaranku. Aku akan suruh malaikat menjaganya. Kalau dia berdoa kepadaku, aku akan segera menjawabnya. Kalau dia meminta kepadaku, aku akan segera memenuhi permintaannya. Perumpamaannya di hadapanku seperti perumpamaan surga Firdaus. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah bersifat dermawan dan senang membantu orang lain, terutama kepada orang yang sedang kesulitan. Orang yang ria. Sebab pertama yang ternyata mampu menjerumuskan seorang ahli ibadah tetap mendapatkan azab, bahkan menjadi penghuni neraka adalah karena mereka ria. Hal tersebut terjadi apabila semua amal soleh yang dilakukan selama di dunia itu bukan untuk mencari ridho Allah, melainkan dilakukan karena ingin ria atau pamer dan mengharapkan pujian dari manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud teriak dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah terkecuali sedikit sekali. Quran Surat An-Nisa ayat 142. Oleh karena itu, sebaik-baiknya amalan adalah amalan yang dilakukan ikhlas dan murni lillahi ta'ala. Hanya demi Allah, dan cukuplah kita berharap pada ridho dan balasannya atas apa yang telah kita lakukan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seadil-adilnya pemberi balasan. Menjaga hati dan niat merupakan hal yang harus kita jaga dalam melakukan apapun agar semua amalan tersebut tidak berujung sebagai cambukan bagi kita yang membuat kita menjadi ria kepada sesama. Orang yang suka berdusta. Berdusta merupakan salah satu dosa besar yang diancam siksa pedih di akhirat kelak. Di zaman seperti ini, kebohongan tampaknya sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat. Padahal sekecil apapun suatu kebohongan akan tetap dianggap sebagai dosa besar. Meskipun ada seseorang yang rajin sholat dan beribadah, namun jika lisannya suka berbohong, maka sholat dan ibadahnya akan sia-sia semata. Karena kebohongan itu akan menghapus amal-amalnya. Jika ia mati dalam tidak bertaubat kepada Allah, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang mengada-ngada kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran Surat An-Nisa ayat 105. Berbohong menunjukkan salah satu ciri dari golongan orang-orang yang munafik. Untuk itulah mengapa kita sebagai umat Islam wajib menjauhi yang namanya tindakan dusta. Karena itu dapat menyengsarakan kita baik di dunia maupun di akhirat. Sahabat Muslim, demikianlah 5 golongan orang-orang yang rajin sholat namun justru jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuatnya masuk ke dalam neraka. Semoga kita semua bukan termasuk golongan orang-orang tersebut. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi penduduk surga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.